Hai teman-teman semua, hari ini kita pengen ngajak kalian lihat ke salah satu rumah yang baru aja dibangun di kawasan Alam Sutera. Ini lokasinya di klaster yang sangat premium dan eksklusif. Lokasinya tepat di tengah-tengah Alam Sutera. Kayak gimana rumahnya? Yuk kita lihat ke dalam. Rumahnya ini terletak di Kafling yang lokasinya tuh ada di Hook. Jadi kalau misalnya kita bicara mengenai rumahnya ini punya dua hadap. Tapi kalau misalnya kita bicara mengenai pintu masuk utamanya, rumah ini tuh jadinya punya hadap timur. Nah, kalau kita bicara mengenai lokasi rumah ini terletak di klaster Sutra Palma. Jadi lokasinya tepat di tengah-tengah Alam Sutera. Jaraknya ke pusat perbelanjaan benar-benar deket banget. Ada Living World Alam Sutera, ada Mall at Alam Sutera, ada IKEA, ada Decathlon, dan masih banyak lagi. Jaraknya semuanya kurang dari 5 menit. Selain itu, untuk pusat pendidikan, ini ada BINUS Alam Sutera, ada BINUS ASO, ada Sekolah Santo Laurentius, dan masih banyak lagi. Dan semua jaraknya masih kurang dari 5 menit. Dan untuk belanja, kalau misalnya mau pergi ke pasar juga nggak bingung, karena jaraknya deket banget ke Pasar Modern, Pasar 8 Alam Sutera. Jaraknya juga masih sama, kurang dari 5 menit. Makanya benar-benar lokasinya ini di tengah-tengah Alam Sutera. Nah, kalau kita lihat lagi, ini fasad rumahnya itu dibuat dengan aksen yang emang dia earthy tone banget. Ditambah dengan aksen-aksen kayu dan warna coklat yang bikin dia kelihatan lebih humble, lebih warm. Nah, untuk akses masuknya ada dua. Di sebelah sana itu ada carport yang mampu menampung satu kendaraan dan satu garasi yang mampu menampung satu kendaraan. Kemudian di belakang sini ini ada walkway untuk masuk ke dalam rumahnya. Tanpa lama-lama lagi, kita coba masuk ya. Nah, saat ini kita lagi ada di area terasnya. Jadi ini sebelum pintu masuk, dari ownernya udah nyiapin ada satu area teras yang kita bisa pakai untuk taruh, misalnya kita mau taruh sofa, mau taruh meja, atau mungkin lemari kecil untuk terima paket, lokasinya bisa kita taruh di sini. Ditambah lagi nih, kalau teman-teman lihat, di sebelah sini, ini masih ada aksen-aksen kayu yang tadi kita lihat dari depan. Dia bentuknya kayak sayap-sayap flat menghadap ke depan. Jadi selain dia bisa mengurangi panas matahari, dia juga bisa ngarahin udara buat masuk ke dalam. Jadi dia bisa concentrate angin-angin yang lewat itu masuk ke dalam rumahnya. Nah, kemudian kalau kita lihat di bawah, di sini flooringnya sudah menggunakan batu alam. Dan ini dia masih dikasih panel-panel kayu untuk nutupin rumahnya. Jadi bener-bener rumahnya tuh bener-bener rasa homey dan earthy banget pokoknya. Nah, kalau misalnya kita bicara mengenai floor to ceilingnya, di sini floor to ceilingnya tinggi sekali, jaraknya kurang lebih 5 meter, dan di atas masih ada plafon dengan aksen panel dari kayu. Nah, sekarang kita lihat yuk ke dalam rumahnya seperti apa. Sekarang kita udah ada di area tamunya. Di sini flooringnya juga masih sama menggunakan batu alam, pakai marmer yang warnanya tuh dia warna gelap. Jadi bener-bener bawa suasana yang emang eksklusif, bawa suasana yang emang high-end banget buat rumahnya. Mewahnya tuh dapat banget. Ditambah lagi kalau misalnya mungkin pemilik-pemilik lain ngewarnain dindingnya mungkin pakai warna putih, pakai warna krem. Ownernya ini kayaknya punya taste yang emang bagus banget. Karena dia warnain dindingnya itu pakai warna abu-abu, jadi dia masih monoton, tapi nggak terlalu terang, nggak terlalu gelap, ya just right aja buat rumahnya. Nah, ini floor to ceilingnya jaraknya 3,1 meter, dan kalau teman-teman lihat di sebelah sini, ini ada drop ceiling yang di atasnya juga dipasangin sama LED stripping. Jadi dia ada luminary lights yang emang bagus banget. Nah, kemudian kalau di sebelah sini udah dipasangin downlight yang ukurannya emang kecil-kecil, jadi dia bisa bawa aksen warna yang cukup hangat dan bisa nerangin ruangannya. Nah, di sebelah sini, ini kalau teman-teman lihat, ini adalah dapur bersihnya. Jadi di sini dari owner sudah siapin kitchen island, dan di sini udah ada sink. Di sini kita bisa taruh kompor, dan di situ ownernya benar-benar udah mikirin sih. Mereka udah siapin jendela, jadi kalau misalnya kita masak siang-siang supaya ruangannya nggak pengap, kita bisa buka jendelanya. Jadi uap panasnya, hawa panasnya tuh bisa keluar. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi, di sini ownernya tuh bener-bener udah mikirin, dia udah nyiapin cooker hood. Jadi teman-teman kalau misalnya beli rumah ini udah dapat cooker hoodnya, ditambah cabinet-cabinet di atas ini juga udah dapat. Nah, sekarang kita lihat yuk. Kalau di sini ownernya bahkan udah siapin loh. Di sini ada
oven, ada microwave dari Delizia, dan di sebelahnya ini udah disiapin tempat untuk taruh kulkas. Jadi kalau misalnya teman-teman beli kulkas udah nggak usah modifikasi lagi, tinggal taruh di sini aja. Bener-bener dipikirin semuanya, including sama colokannya. Nah, di samping dapur bersih ini ada satu pintu. Pintu tuh menuju kemana sih? Kalau tadi gue bilang, di depan itu akses masuknya ada dua. Yang pertama lewat yang tadi kita masuk, yang kedua lewat garasi. Nah, pintu ini menuju ke garasi sama service area. Jadi, di service area ini masih ada dapur basah, kemudian ada kamar untuk ART dan kamar mandi buat ART. Juga ada akses untuk naik ke atas dari dalam. Jadi ART kalau misalnya mau masuk ke rumah, nggak harus dari pintu utama, bisa dari garasi. Tapi kita nggak mau bahas terlalu banyak di area sana. Kita pengen lihat lagi di lantai satu ini ada apa sih. Nah sekarang kita ke sebelah situ, karena di situ ada satu kamar buat tamu, tapi benar-benar dibikin bagus banget. Kayak gimana kamarnya? Yuk kita lihat. Sekarang kita ada di kamar tamunya, tapi sebelum masuk ke kamar tamu, gue pengen highlight dulu. Kita pengen bahas mengenai pintu ini. Ini pintu aja udah dikasih kualitas terbaik di kelasnya. Ini dari solid wood, dan kita bener-bener bisa berasa dia tuh berat banget pintunya, kokoh, dan ini udah pastinya kedap suara. Nah sekarang kita masuk ke dalam kamar tamunya. Ini masih sama, floor to ceilingnya kurang lebih 3 meter, tapi karena ada accent drop ceiling yang mungkin kurang lebih jadi 2,8 meter. Di sebelah kanan ini ada 2 sliding door dari kaca, yang di depannya ini masih ada platform untuk kita taruh kalau misalnya di ruang tamu, kamar tamu ini mau kita taruhin kursi-kursi untuk view keluar, kita bisa taruh di sini. Mungkin kita bisa taruh 2 kursi, kemudian meja. Jadi tamu-tamu kalau misalnya mau nyantai bisa di depan sini. View-nya langsung ke sisi luar rumahnya. Area kamar tamunya bener-bener udah dipikirin baik-baik. Di sini kita bisa pasang double bed atau bahkan bisa pakai king size bed. Dan di ujung sebelah sini udah disiapin stop kontak, sama halnya dengan di sebelah sini. Dan di sini juga masih ada panel kalau misalnya kita mau taruh kabel internet atau kabel telepon. Nah sekarang kita lihat di sebelah sini ada apa sih? Nah jadi untuk kamar tamu ini udah disiapin sama walk-in closet sama ensuite bathroom. Jadi walaupun kita mau alih fungsi nih, karena misalnya kita nggak terlalu suka tamu main ke rumah, ini bisa jadi kamar orang tua. Nah di sini udah disiapin walk-in closetnya, penyimpanannya bener-bener banyak banget, luas banget, sampai ke ujung sana kalau teman-teman lihat. Dan di sebelah sana masih ada area backyard yang dia outdoor, jadi di atasnya itu terbuka, cahaya matahari bisa masuk ke dalam, ditambah ada aksen bebatuan yang emang bikin rumahnya tuh makin earthy tones banget, bener-bener nyaman banget, comfort banget. Nah sekarang kita lihat yuk ensuite bathroomnya kayak gimana. Let's go. Sekarang kita udah ada di ensuite bathroomnya. Ini bener-bener dibuat bagus banget. Saniternya itu dia pakai Groh dan Toto, emang dikombinasi. Dan kalau di ensuite bathroom yang ini ada highlight yang gue mesti tunjukin ke kalian, yaitu view dari kamar mandinya. Ini view-nya adalah backyard yang dia flooringnya pakai batu-batuan, dan di sini masih ada satu pohon yang gede banget sampai ke atas. Jadi kalau misalnya kita lagi pengen nyantai, lagi pengen buang air besar mungkin sambil berpikir, ya this is the right spot. Kita bisa sambil nyantai, sambil ngeliat view yang bagus. Di sebelah sana itu masih ada area shower yang sudah dibatasin sama tempered glass. Jadi kalau misalnya kita mandi di sana, airnya nggak akan bercecer kemana-mana. Dan ada satu hal yang gue suka, di area showernya itu ada tempat duduk. Jadi kalau misalnya kita pengen sambil bersih-bersih kaki, kita bisa duduk di situ, atau bahkan kakinya bisa kita naikin ke sana untuk bersihin bagian badan yang emang sulit dijangkau. Nah sekarang kita lihat yuk lantai 2-nya seperti apa. Let's go. Nah sebelum kita naik ke atas, ada hal yang gue pengen tunjukin dulu. Ini adalah powder room. Jadi bener-bener owner nih mikirin loh, sebelum kita naik ke atas, sebelum masuk ke area rumahnya, atau supaya tamu jalannya nggak jauh-jauh, udah disiapin satu powder room. Aksesnya tepat di sebelah akses tangga ke lantai 2, jadi bener-bener masih nggak jauh. Jadi kalau misalnya kita pulang ke rumah, mau bersih-bersih dulu, ya kita bisa masuk ke powder room yang ini. Saniternya masih sama, dia kombinasi antara Groh dan Toto. Tapi kalau misalnya kita perhatiin nih, kayaknya ownernya tuh udah bener-bener siapin kalau misalnya kita pengen improve, ini kita bisa jadiin kamar mandi. Karena apa?
Di sini udah disiapin slot untuk toiletnya, kemudian di sini untuk sink dan wastafelnya. Nah, di sini seakan-akan masih disiapin satu tempat. Kalau misalnya kita mau taruh shower, itu masih bisa, tinggal kita extend aja pakai tempered glass. Tapi rasanya memang agak sempit sih. Tapi kalau misalnya kita pengen improve dia jadi ada showernya, ini udah bisa. Jadi udah nggak mesti banyak dirombak-rombak. Sekarang kita lihat yuk lantai 2-nya. Sekarang kita udah ada di lantai 2-nya. Waktu naik ke lantai 2, kita langsung disambut sama ada satu jendela. Jadi kita bisa lihat ke depan view-nya seperti apa. Dan gue cukup suka sih peletakan jendela di sini. Dan ada sedikit kaca kecil di sini, bikin cahaya matahari tuh bisa masuk ke dalam rumahnya. Nah, di sini ada satu storage room. Kalau kita punya barang-barang mau disimpan, bisa kita taruh sini. Dan di depan tangga, ini ada satu kamar mandi yang dipakai sama semua kamar yang ada di lantai 2. Jadi kamar-kamar di lantai 2 ini, kamar mandinya pakai yang ini. Kita lihat yuk ke dalam. Nah, ini dia kamar mandinya, sama ya saniternya. Kalau di sini dia pakai grow juga dan kombinasi sama kohler. Kalau misalnya di bawah kombinasi grow sama toto. Kalau di sini dia pakainya grow sama kohler, dan di sebelah sini ada separator, ada pemisah. Dia pakai tempered glass. Dan ini adalah area showernya, masih ada jendela. Tapi di sini udah di sunblast, jadi cahaya bisa masuk, tapi orang nggak bisa ngelihat dalamnya seperti apa. Kalau misalnya kita ngerasa pengap, ini jendela bisa kita buka dan view-nya itu masih ke rumah di sebelah, tapi masih ada platformnya, jadi nggak langsung view-nya revealing ngelihat kemana-mana, tapi masih dibatasin sama di sini ada platform, di atas juga masih ada atapnya. Nah, sekarang kita lihat yuk kamar-kamar lantai 2 ini kayak gimana. Nah, di lantai 2 ini ada 3 kamar tidur. Tapi sebelum bahas ke kamar tidurnya, gue pengen arahin perhatian kalian dulu ke tangga floating ini. Tangga floating ini tuh benar-benar bikin rumahnya kelihatan lebih mewah, lebih smart. Karena dia kesannya nggak ada support di area sini. Dan emang dia kesannya mengambang aja. Nah, kalau misalnya teman-teman ngerasa, oh tangganya perlu nih dipasangin pembatas, dipasangin railing, teman-teman bisa bikin pembatas dari tempered glass supaya clean-nya tetap dapat, atau teman-teman juga bisa bikin pembatas dari bahan metal dan kayu yang senada sama rumahnya. Nah, di sebelah sini ada 2 kamar tidur, di sebelah situ masih ada 1 kamar lagi. Sebenarnya ruangan-ruangan ini semuanya masih bisa kita alih fungsikan. Misalnya mau dijadiin ruang kerja, misalnya mau jadi studio, masih bisa banget. Karena ya ini emang dibuatnya fleksibel aja, tergantung kalian pengen bikinnya kayak gimana, biarin kreativitas kalian yang ngendaliin rumah ini. Nah, di depan ruangan-ruangan ini, dindingnya itu udah ditutup pakai wood panel. Jadi emang dia rumahnya kelihatan lebih senada. Konsepnya tuh masuk dari luar sampai ke dalam, semuanya masih satu tema. Dan di bawahnya ini, kalau teman-teman lihat, ini gue suka sih. Karena dibikin kayak kamprot-kamprot begini, dia jadi kayak expose semen. Dan ini yang bikin rumah mewah ya kelihatan mewah. Ditambah lagi, di atas, di balik wall panel ini, di balik wood panel, ini masih ada LED strip yang dia bawa luminasi yang bagus banget ke aksen kamprot ini. Nah, sebelum masuk ke kamar, kalau teman-teman udah lihat di belakang, ini ada satu sliding door yang gede banget. Ini ngarah kemana sih? Jadi, ini ngarah ke area sky garden-nya. Ini bisa dibilang sky garden, sky terrace, whatever you want, call it by yourself. Terserah mau dipanggil apa. Nah, ini adalah area outdoor. Jadi di bawahnya, flooringnya ini pakai wall panel. Ditambah di sebelah sana ada pebbles, ada batu-batu kecil yang bikin emang aksen rumahnya kelihatan lebih oke lagi. Dan kalau teman-teman lihat nih, aksen dindingnya itu dia pakai kayak dikamprot lagi sih. Jadi sama kayak yang di sebelah sana. Jadi emang dia bener-bener kerasa homey. Di sebelah kiri ini udah disiapin satu sitting area, ditambah di belakang ini kan ada pohon ya, yang dari bawah backyard di belakang, pohonnya setinggi sampai sini. Nah, di sebelah situ kita masih bisa lihat view ke depan rumahnya. Sekarang kita lihat yuk, kan tadi gue bilang ada 3 kamar di sini. Gue pengen bahas salah satu kamarnya aja. Nah, ini adalah kamar yang mau gue bahas. Floor to ceiling-nya masih sama di lantai 1, kurang lebih masih 3,1 meter. Nah, di sini kalau di kamar yang ini, uniknya dia itu punya jendela yang full length. Dari bawah sampai ke atas tuh dia full dari lantai sampai ke plafon. View-nya langsung ke backyard ditambah ke sky terrace-nya. Di sini kita bisa ngeliat bener-bener
pohon yang emang megah banget, jadi kelihatan asri, tapi masih kelihatan mewah, masih kelihatan bagus banget aja gitu. Nah, kalau di sini ownernya udah siapin ada lemari untuk kita taruh pakaian, dan supaya dia nggak terkesan aneh, ownernya sih pinter ya. Dia dibikinin aksen wood panel sesuai sama lebar lemarinya ke arah sana. Jadi nggak terlalu monoton dan nggak lebay juga, masih oke banget. Sekarang kita lihat yuk lantai 3-nya kayak gimana. Katanya ada satu area yang emang menarik banget lantai 3-nya. Yuk kita lihat. Nah, sekarang kita udah ada di lantai 3-nya. Ini adalah lantai di mana ownernya taruh semua masterpiece-nya ada di lantai ini. Nah, kalau teman-teman lihat di sebelah sana, itu ada akses menuju ke roof terrace-nya. Dan sekarang kita mulai masukin ke area master bedroom-nya. Nah, waktu teman-teman lihat, habis buka pintu master bedroom ini, kita langsung disambut sama walk-in closet yang panjang banget. Jaraknya kurang lebih 3 meter dikali 2. Jadi kalau teman-teman punya banyak baju, punya banyak pakaian, nggak mesti takut lagi mau disimpan di mana, karena ini storage-nya banyak banget. Ditambah, di tengah-tengah dari walk-in closet ini masih ada ensuite bathroom. Saniternya semuanya dari Grohe sama Kohler. Dan ditambah lagi, di ujung toiletnya itu ada jendela, ada sliding door tepatnya, yang view-nya langsung ke balkon di belakang. Jadi itu ada balkon yang emang temanya earthy banget, dia ada pebbles, batu-batuan, dan itu view-nya langsung ke pohon yang tadi kita lihat di lantai 2. Sekarang kita lihat yuk bener-bener ke kamarnya seperti apa. Let's go! Nah, sekarang ini kita ada di area kamar tidur utamanya. Di sini floor to ceilingnya sama, kurang lebih masih 3,1 meter. Di belakang ini, kayak yang tadi gue bilang, ini ada sliding door yang ngarah ke balkon. Nah, balkon ini flooringnya dia pakai pebbles, pakai batu-batuan gitu. Dan di sebelah sana itu kita bisa lihat ke pohon yang tadi ada di lantai 2. Ini juga kita bisa lihat nih sliding door ke ensuite bathroomnya. Nah, menurut gue ya, emang ownernya itu benar-benar mikirin semua aspek dari rumahnya. Bahkan untuk colokan aja udah disiapin di sini untuk antena. Ini colokan untuk TV. Jadi kalau misalnya teman-teman mau taruh TV, mau bikin kabinet bisa taruh di sini. TV-nya bisa di sebelah sini. Kemudian untuk tempat tidurnya bisa kita taruh di sebelah sana. Ditambah kita bisa taruh nightstand, bisa taruh meja di samping tempat tidur di sebelah sana. Dan kalau teman-teman lihat tadi di sebelah sana kan udah ada balkon ya. Kalau di sebelah sini ada hal yang emang lebih bagus lagi. Ini adalah sky terrace-nya, atau mau dibilang roof garden terserah, mau dibilang sky living room juga terserah. Ini dibatasin sama sliding door dari master bedroom. Waktu keluar, kita langsung disambut sama flooring yang bahannya dari wood, dari kayu. Nah, di sini kita benar-benar bisa lihat view langsung ke area klaster perumahannya. Dan kalau misalnya teman-teman pengen bikin event, mau bikin barbecue di sini, teman-teman mau taruh kursi untuk nyantai di sini, kemudian mau taruh hammock mungkin tempat tidur yang menggantung boleh taruh di sini juga bisa banget. Dan kalau malam-malam itu kita benar-benar bisa nikmatin view yang emang bagus banget dari Alam Sutera, karena emang di sekitar kiri kanannya ini bahkan teman-teman harusnya bisa lihat ini ada pohon semuanya dan pohonnya indah-indah banget, benar-benar sejuk gitu area rumahnya. Emang this is a good house dengan good architecture, dan mereka benar-benar mikirin semua fungsi dari rumahnya baik-baik. Rumah ini dipasarkan dengan harga 13 miliaran. Buat informasi simulasi cicilannya bisa teman-teman lihat di sebelah kanan sini. Kalau misalnya teman-teman perlu informasi lebih lanjut mengenai rumah ini, bisa langsung hubungin kita lewat nomor di bawah sini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di properti-properti berikutnya. Dadah! Sama Timur Tenggara Selatan. Ini dengan di emang benang wall, nggak solid wood ini namanya.